Halo, jumpa lagi dengan Yuri Adi Kusuma. Kita masih membahas lanjutan Energy Performance Indicators atau indikator kinerja energi, masih dalam pembahasan manajemen energi. Kita masih membahas tentang specific energy consumption, lalu kita bicara juga tentang bahwa pengantar bahwa energi itu ada yang namanya drivers, ya, penggerak terjadinya konsumsi energi, atau yang variabel yang berubah-ubah yang menentukan konsumsi energi. Kemarin kita sudah bahas seperti itu, dan kita juga sudah sudah bahas juga bahwa menentukan kinerja energi ini atau menghitung kinerja energi dan menetapkan kinerja energi itu adalah bagian dari kegiatan energy review di dalam manajemen energi ini. Jadi kalau kita bisa ringkas apa sih yang menjadi kegiatan kita di energy review ini? Pertama adalah menentukan pengguna energi signifikan, lalu menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengguna-pengguna energi signifikan, lalu bagaimana dengan penghematan energi atau energy saving, lalu bagaimana cara kita menetapkan dan menghitung kinerja energi perusahaan atau kinerja energi dari SEU, ya. Lalu bagaimana kita menentukan biaya energi ke depan, ya, konsumsi energinya seperti apa ke depan, ya kan? Dibandingkan dengan yang sekarang, dibandingkan dengan tahun yang lalu, atau dibandingkan dengan tahun acuan. Lalu kita juga membuat program kerja yang terkait dengan penerapan energy saving. Lalu juga kita melakukan monitoring, ya. Nah ini kita lihat bahwa kita tahu kemarin dari specific energy consumption kita bahas sedikit bahwa kita asumsikan produksi itu adalah faktor yang menentukan besarnya konsumsi energi. Oke, baik. Setiap jenis industri, ya, seberapa besar produksi itu punya faktor yang signifikan terhadap konsumsi energi itu berbeda-beda. Ya, ada yang memang hampir 100% ditentukan oleh faktor produksi. Jadi penggeraknya hanya produksi. Tapi ada juga jenis-jenis industri lain yang produksi itu tidak sampai, mungkin hanya 70% atau 60% dari faktor yang menentukan konsumsi energi. Selain itu kita ada fenomena lain yang harus kita perhatikan. Kalau produksinya 1.200 kg misalnya, ya, maka konsumsi energinya yang biru itu dia juga akan besar. Lalu kalau produksinya 1.000 kg, tentu saja konsumsi energinya secara teoritis harusnya turun. Tetapi yang unik adalah pada saat produksinya nol, ya, ternyata masih ada konsumsi energi di situ, ya kan? Masih ada porsi konsumsi energi di sini. Di beberapa perusahaan angka ini cukup besar, ya. Di beberapa perusahaan, di beberapa jenis proses angka ini cukup besar. Jadi ketika produksinya 1.200 kg, maka energinya sebesar ini konsumsinya. Ketika turun produksinya, maka turun juga konsumsi energinya, dan itu lumrah. Tetapi ketika produksinya nol, ya kan? Kenapa kok masih ada energi di sini? Padahal kalau kita lihat kemarin kinerja energi, kalau kita sampaikan dalam atau kita nyatakan dengan specific energy consumption, yaitu kWh per kilogram misalnya, mestinya kalau kilogramnya 0, maka kWh-nya juga harusnya 0, ya kan? kWh-nya juga harusnya 0, gitu kan? Karena apapun, misalnya SEC-nya katakanlah 1, ya kan? 1 dikali 0 sebagai pembaginya, tentu hasilnya harusnya 0. Ya, kalau kWh per kilogram, ya, adalah specific energy consumption, mestinya ketika kilogramnya itu 0, harusnya energinya, kWh-nya juga harusnya 0. Tapi kenyataannya
Energi itu tidak nol ketika produksi nol. Nah ini ya, ketika produksi nol. Ini jadi mengapa pada saat tidak ada produksi tetapi energi tetap ada, ya. Ini. Baik. Lalu kalau kita bicara energy saving, bagaimana menghitung energy saving? Ya kan? Kita tahu bahwa seringkali orang mengatakan bahwa saya sudah melakukan energy saving. Apa ukurannya? Oh, karena saya membayar listrik lebih murah bulan ini, atau membeli bahan bakar lebih sedikit bulan ini. Ini tricky. Ini belum tentu seperti itu. Bisa jadi Anda membeli bahan bakar lebih sedikit, atau Anda ya membayar listrik lebih sedikit, ya, itu karena produksi Anda berkurang, aktivitas Anda berkurang, gitu. Bukan karena adanya kegiatan energi efisiensi, bukan karena Anda melakukan improvement di mesin Anda melakukan improvement di sistem produksi Anda sehingga penggunaan energi Anda lebih efisien. Yang ada adalah sebetulnya ya Anda sebetulnya pengkonsumsinya energi berkurang karena aktivitas berkurang atau karena produksi berkurang. Problemnya adalah kenapa ada pertanyaan bagaimana menghitung energy saving? Karena energy saving tidak ada meterannya. Yang ada itu kan meteran penggunaan energi, bukan meteran energy saving. Ya kan? Kenapa? Karena energy saving tidak bisa dihitung. Ya, hanya bisa diestimasi tetapi tidak bisa diukur. Ya, sebenarnya maksud saya di sini adalah tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur. Jadi energy saving itu adalah sebetulnya adalah avoided energy use atau energi yang tidak digunakan. Sesuatu yang tidak digunakan tentu saja tidak ada catatannya. Ya, tidak ada terikot, di meterannya tidak terikot. Kenapa? Karena meteran KWH ini misalnya sebagai contoh metering listrik yang ada di rumah Anda, ini hanya mencatat yang Anda konsumsi, tidak mencatat apa yang tidak Anda konsumsi. Ya, ini yang perlu Anda ingat betul, ya perlu Anda pahami betul bahwa energy saving adalah energi yang tidak digunakan atau avoided energy use. Energi yang tidak digunakan. Dan energi yang tidak digunakan itu tidak direcord. Yang direcord itu adalah energi yang Anda gunakan. Ya, begitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau begitu? Ya, energy saving itu diprediksi atau diestimasi. Ya, diprediksi atau diestimasi. Nah, ini jadi karena dia tidak ada meteringnya. Ya, tidak ada meteringnya. Begitu. Lanjut kita. Energy saving berarti adalah energi yang diperkirakan untuk dikonsumsi dikurangi energi aktual yang dikonsumsi. Ya. Jadi kalau kita mencoba mengestimasi energy saving, ya, kita harus memperkirakan berapa sih energi yang harus dikonsumsi pada bulan ini, katakanlah ini bulan April, katakanlah saya mengestimasi setahun yang lalu misalnya, saya mengestimasi bahwa bulan April ini saya akan mengkonsumsi energi 100.000 kWh misalnya. Didasarkan pada apa? Ya, didasarkan pada tingkat aktivitas. Pada tingkat aktivitas saya di bulan atau aktivitas industri saya atau pabrik saya di bulan April. Maka kita bisa menghitung berapa energi yang diperkirakan untuk dikonsumsi pada bulan April ini. Nah, dikurangi dengan energi aktual yang dikonsumsi bulan April ini. Nanti di akhir bulan lalu saya lihat di metering listrik, katakanlah berapa energi yang dikonsumsi aktualnya. Misalnya ternyata aktualnya itu 90.000 kWh. Berarti savingnya adalah 100.000 kWh dikurangi 90.000 kWh. Begitu kira-kira. Ya. Nah, sebagai contoh lain adalah mobil misalnya. Ini mobil konsumsinya selama 3 jam, ya. Selama 3 jam mengarungi perjalanan, menghabiskan bahan bakar 15 liter. Berarti konsumsi bahan bakarnya 5 liter per jam. Ya, 5 liter per jam. Besok hari, ya, mobil yang sama menempuh jalan yang sama dengan jarak yang sama, tetapi
dengan waktu tempuh yang berbeda, 6 jam, mungkin karena ada macet, ya. Karena ada macet. Konsumsinya kalau kita hitung berarti 3,5 liter per jam, ya. Karena konsumsinya ternyata 20 liter. Oke, ini dia 15 liter selama 3 jam. Besoknya 6 jam karena ada macet, tentu saja konsumsi bahan bakarnya naik, misalnya menjadi 20 liter. Berarti konsumsinya menjadi 3,5 liter per jam. Ya, 3,5 liter per jam. Ya. Nah, ya, padahal mobil itu menempuh jarak yang sama, tetapi mengkonsumsi energi 5 liter lebih banyak pada besok itu. Ya, pada besoknya, pada keesokan harinya dia mengkonsumsi energi yang lebih banyak padahal jarak yang ditempuh sama. Nah, berarti kita melihat bahwa di sini ya ada dua faktor penggerak, ya. Ada dua faktor penggerak atau dua driver, dua variabel yang menentukan konsumsi energi. Yang menentukan konsumsi energi. Pertama adalah jarak. Jaraknya itu sendiri pasti punya pengaruh. Itu kita namakan X1, ya. Yang kedua adalah lamanya perjalanan, atau kita namakan X2. X ini adalah independent variable kita namakannya. Artinya adalah variabel yang bebas. Sedangkan konsumsi energi adalah variabel yang tidak bebas karena tergantung dari variabel independen ini. Dan X ini berubah-ubah. Mau berapa kilometer? Tergantung. Gitu loh. Hari ini 10 km, besok 15 km, besok lagi 30 km. Berarti ini adalah variabel yang berubah-ubah. Nah, variabel yang berubah-ubah itu saya namakan X1 di sini. Dan besarnya bebas. Terserah kita mobilnya mau jalan berapa kilometer. Dan berapa jam perjalanan ini juga variabel bebas juga. Yang juga berubah-ubah. Tergantung dari kita. Kita akan mau melakukan perjalanan berapa jam. Nah, yang tidak bebas adalah variabel konsumsi energinya atau dependent variable. Ini adalah variabel yang tergantung kepada X1 dan tergantung kepada X2. Ya, tergantung dari X1 dan X2. Artinya, berapa banyak konsumsi energi itu sangat tergantung kepada berapa kilometer kita akan mengarungi perjalanan dan berapa jam kita akan mengarungi perjalanan. Kenapa jam juga penting? Ini contohnya yang dua ini, yang contoh di atas ini. Sama-sama kilometernya, tetapi karena waktu tempuhnya berbeda, maka konsumsi energinya menjadi berbeda. Ya kan? Gitu. Menjadi berbeda, ya. Gitu ya. Ini. Ini, ya. Gitu. Jadi kita nanti nyatakan bahwa di sini dengan sebuah persamaan Y sama dengan AX1 plus AX2 plus B. Nah, artinya konsumsi energi ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi X1 ya oleh jauhnya perjalanan dan juga oleh lamanya perjalanan, ya. Lamanya perjalanan. Gitu. Ya. Ditambah dengan konstanta ini, ya, konstanta ini. Ya. Jadi pada contoh yang di atas ini tadi saya ulangi, mobil sama-sama menempuh jarak yang sama, tetapi di yang pertama hari pertama dia menghabiskan 15 liter, yang kedua menghabiskan 20 liter. Kenapa? Karena di hari pertama dia menjalani perjalanannya hanya 3 jam dan di hari kedua 6 jam. Jadi ada dua faktor di sini yang punya pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar, yaitu pertama jarak, yang kedua adalah waktu tempuh, ya, waktu tempuh. Ya, waktu tempuh. Walaupun di per jamnya lebih kecil ya karena dia macet, diam aja di tempat, tetapi in total selama sepanjang perjalanan yang sama dengan jarak yang sama, dia menghabiskan bahan bakar yang lebih banyak. Yang ini 15 liter, yang 20 liter. Kalau kita bikin persamaannya menjadi Y sama dengan AX1 plus AX2 plus B. Nah, apa itu B? B itu konstanta atau energi base load. Nah, energi base load ini adalah kalau X1, X2 ini 0, nah, energi base load itu tetap ada, B itu tetap ada. Karena walaupun jaraknya tempuhnya 0, waktunya 0 kan mesin tetap hidup. Ya. Mobil diam di tempat, itu dia tetap hidup, ya kan, mesinnya. Sehingga tetap saja mengkonsumsi energi. Ini yang dinamakan dengan
energy base load. Jadi B ini adalah walaupun X1, X2, walaupun variabelnya, drivernya ini 0, tetapi tetap saja konsumsi energinya tidak 0. Ya, tidak 0 di sini. Karena di sini masih ada angkanya, ya. Karena apa? Contohnya mobil, walaupun mobil ini diam di tempat, ya X-nya kan berarti 0. Dan dia baru dihidup, berarti dia belum ini juga, belum ada jamnya. Tetapi dia tetap, ya, dia tetap nilainya apa namanya mesinnya hidup dan dia tetap mengkonsumsi energi. Demikian ini untuk menjelaskan apa bedanya independent variable dengan dependent variable dan mana yang menjadi driver di sini. Demikian. Kita lanjut ke depan dengan topik yang masih sama.